Dirli, jelek nih. Oh iya. Nyebar Om. Kemana-mana ya. Akhirnya nggak ada job, hubungan dengan manajemen juga manajemen nggak seneng. Jadi benar-benar job, mungkin manajemen juga nggak mau mempercayakan job karena Dirli nggak bisa dipercaya lagi. IO pun nggak mau mengundang. Mau bayar kontrakan aja pinjam duit. Ngerasain sampai mau beli rokok aja minjem duit. Terparahnya gue pernah bawa baju-baju, jadi punya duit hanya untuk sewa mobil. Taruh barang-barang di mobil, jadi tidur di mobil karena saking nggak punya duit. Tiba-tiba pulang ke Manado tuh aku ingat banget. Jadi dari bandara ke rumah tuh cuma mampu sewa Gojek. Red carpet gak udah bro? Udah nggak ada. Ini kemana red carpet? Aduh. Ya pulang sampai di rumah ya keluarga kayak loh kenapa loh? Itu masih bohong tuh. Gue pengen merakyat aja, gue pengen ada gitu-gitu ya. Gue pengen kayak ngerasain kehidupan yang biasa aja. Padahal emang udah gak ada duit Om. Semua jual-jualin dong, apartemen apa semua jual-jualin. Bahkan nggak tahu kemana Om. Pas Gila, kok bisa gitu? mungkin itu yang dibilang star syndrome Om ya. Jadi benar-benar aku nggak tahu apa yang aku miliki, benar-benar habis semuanya sampai sadarnya aja karena udah kayak loh kok gue ada di sini ya. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Bersama ini gue jadi harus mengakui gue suka banget sama suara dia. Dirli Dave. Thank you Om. Lu tuh Dirli Dave ya? Dirli Dave. Nama asli itu? Nama asli itu Dearly. Oh, Dirli. D-E-A-R-L-Y. Sayang. Dearly. Terus dirubah kayak terlalu rumit kan. Terlalu cewek juga kan? Iya juga. Dirli langsung ya? Jadi dipakai D-I-R-L-Y. Biar lebih gampang. Dirli Dave. Oke. Apa kabar? Baik Om. Gue jadi penggemar dia. Gue terus terang, waktu gue pertama kali suka sama lu, waktu pas lu nyanyi itu bareng sama si ada almarhum ya, almarhum Gatot ada ya, Gats ya, main keyboard bukan? Gatot. Oh nggak ada ya. Pokoknya ada itu dah si Onci, Roma. Oh ya, Onci, Babe. Mbak Onci, Babe sama ada teman-teman juga yang lain tuh ada. Nah, lu bawain lagunya si Aerosmith. Anjir, gue bilang, wah keren banget. Aerosmith kayaknya lebih bagus lo deh dari Aerosmith. Wah. Karena dia udah tua. Tapi nggak juga, karena dia idola gue itu. Gila keren sih itu. Nah itu dari situ gue baru langsung gue ngeliat-liat IG lu terus. Dan lu ternyata, nah ini makanya gue undang. Oke, Dirli. Thank you Om ya. Thank you udah diundang. Lu tuh dulu awal mula, karir lu tuh, kalau nggak salah, di Idol ya? Idol. Gimana caranya lu masuk Idol? Apa anak band dulu terus tiba-tiba lu jadi solo apa gimana? Enggak, dulu itu masuk Idol itu karena ada kakakku. Kakakku perempuan, dia semacam kamu punya bakat, kenapa nggak disalurkan? Tapi aku nggak mau tadinya. Kenapa lu nggak mau? Karena penyanyi lu kan? Awalnya enggak. Oh bukan, awalnya enggak pengen jadi penyanyi. Awalnya anak tongkrongan. Oh oke. Dari zaman genjreng-genjreng. Iya, teman-temanku zaman dulu tuh di kampung seumuran Om Ferdi juga pada yang lu seneng bergaul sama yang tua. Karena pada saat itu yang aku suka bergaul dengan orang dewasa dan nggak punya kerjaan tuh belajar nakal. Sini kalau belajar nakal. Tadi sudah banyak. Lu di mana sih tinggal dulu? Manado. Oh lu asli Manado? Asli Manado. Jadi Manado tembak langsung? Tembak langsung. Maksudnya orang sana ya? Iya. Oh, jadi akhirnya dipaksa ikut Idol, disogok juga dibayar. Terus udah tutup audisinya. Aduh ini agak panjang ceritanya Om. Gak apa-apa. Agak panjang. Tutup audisinya? Kita nyampe, jadi audisinya tuh kalau nggak salah sekitar jam 10 terakhir audisi. Malam? Pagi. Oh pagi? Terus enggak. Sore. Siang jam 2-an. Oke. Kalau nggak jam 2 jam 4. Jam 12-an itu aku ada brosur, temenku ikut audisi terus dia bilang, "Dir, ini buat lo, siapa tahu lo mau ikut." Ya gue iseng aja bawa, ambil, terus gue taruh di rumah. Nah, tiba-tiba lagi duduk di depan rumah, temenku naik apa ya kalau di sana tuh kita bilangnya Metro Mini kan, mini yang besar itu. Dia, "Wah, kita latihan, kita audisi." Lewat, baru kakakku nanya, mau kemana kamu? Mau kemana dia?
Dia mau ikut Idol tuh. Oh yang brosur di dalam, ayo kamu siap-siap. Ikut. Oh malah didukung. Yang cewek nih, kakak lu cewek. Iya, itu sepertinya random. Oke, terus. Jadi tiba-tiba ya udah kamu, ayo berangkat. Oke. Aduh ngapain sih? Gue bilang, aduh ngapain gue mau ikut. Ya udah gue bayar deh, gue kasih duit deh. Terus dia lagi hamil gede juga. Oke. Jadi boleh juga nih duit. Iya, pokoknya duit lah ya. Duit karena waktu itu om aku kenapa udah seneng di kehidupan yang bebas tuh karena bergaul dengan teman-teman gue itu kan aku bisa mabuk, bisa Waktu main itu, judi. ya. Jadi kayak Ya cowok banget lah. kayaknya ya udah akhirnya ikut terus aku lama-lamain. Jadi fotokopi, mandinya lama gitu karena gue pikir siapa tahu sampai sana udah selesai. Dan bener nyampe di tempat audisi Udah itu selesai, sudah bener. tutup. Ini kita ngomong tahun berapa nih? 2006. 2006, oke. Audisinya itu udah tutup. Terus sudah ada pengumuman untuk besoknya lulusnya ada sekitar 117 orang kalau nggak salah. Jadi udahlah. Udah nggak mungkin. Kalau buat lu udah, alhamdulillah. Udah alhamdulillah ini udah kayak Alhamdulillah. wah syukur deh gue udah gak masuk nih. Tapi ya kakakku itu dia benar-benar optimis, dia bilang kamu harus masuk. Kita pergi ke ruangan audisi udah kosong ruangannya, udah penuh dengan sampah-sampah makanan dan minuman. Oh iya beneran ini. Oh terus. Terus dia turun, dia pergi ke restoran. Nah ini story-nya kayaknya memang seperti tadi kita omongin nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada Om, ya. kebetulan, betul. Setelah pikir-pikir ada audisi orang Fremantle pusat dari Filipina yang Lagi ada di situ. makan. Jadi mereka udah selesai makan. Oke. Terus kakakku kenal juri lokal. Tolong dong, adik aku mau audisi. Oh, dia bilang, udah nggak bisa tahun depan karena ini udah terakhir. Audisi kedua terakhir se-Indonesia. Terakhirnya ada di Bali. Oke. Udah ikut. Mereka akhirnya maksa-maksa, mereka marah-marah. Juri-juri lokal sama juri yang pusat Indonesia tuh marah-marah. Kamu belum suksesnya udah nggak on time, apalah segala macam gitu-gitu. Udah nggak bisa. Kamu pulang aja. Oke. Tapi kakakku memohon tuh kayak dia dengan cara dia benar memaksa. Ayo saya minta Ini tolong. udah cewek orang hamil lagi gitu kali ya. Mungkin. Akhirnya udahlah nyanyilah. Jadi di restoran orang lagi makan. Jadi lu nyanyinya audisinya sendiri? Di restoran. Untung kan dikasih duit lo. Pikir pengamen ya. Jadi mereka lagi makan. Wah banyak orang. Masih umur 16 tahun waktu itu. Jadi aduh sialan nih. Kenapa harus nyanyi di sini? Belum pede juga. Tapi hari nyanyi depan mereka. Mereka lagi makan udah kayak diomelin. Mukanya udah gak enak. Aku udah lah. Aduh udah gak enak banget jadi lu kan. Nggak enak. Udah maksain. Aduh udah gak pede lo ya. Udah pasti. Wah itu udah gak enak banget. Terus nyanyi. Mereka sepertinya penasaran. Langsung kayak Lagu apa lu penyanyi? Flying Without Wings. Fly Without Wings lagu siapa ya? R. Kelly. Ruben. Oh oke. Ruben ya? Oke. Tapi aku dengar versi Westlife-nya. Oke. Jadi lu nyanyi versi itu? Nyanyi Everybody's Looking. Wah selesai. Wah. Mereka ngomong, kamu sana dulu deh. Kami mau ngobrol dulu. Oh langsung Mereka ngomongin. ngomong. Tiba-tiba mereka berdiri semua. Terus bilang ke manajer, saya butuh ruangan kamu yang di belakang yang kosong yang mana? Ada. Jadi masuk kayak ke ruangan kosong gini. Ya dia pokoknya minta ruangan lah. Bentar ruangan. Terus aku disuruh nyanyi ngadep tembok. Mungkin bisa supaya ada pantulan atau bagaimana, nggak ngerti. Aku ingat tuh ada Ibu Susan namanya, itu ada Pak Abraham, ya macam-macam. Suruh ngadep tembok, nyanyi. Wah, besok kamu datang lewat pintu belakang, ambil apa sih? Ya kayak Nomor itu 118 saya ingat gue. Berarti sebenarnya nomor itu nggak ada ya? Lucunya besok, lulus aku datang besok. Datang besok diketawain orang dan diliatin kayak ini orang gila mungkin. Orang cuma 117 karena yang lu ada diomongin. 118. Tiba-tiba 118 dari mana gitu. Wah, masuk langsung ke belakang, audisi terus sampai Jakarta. Ada yang ngomong, ordal nih. Ada dong. Pada akhirnya mereka menganggap itu ordal. Dan sepertinya memang bener ordal. Memang ordal. Orang dalam kafe. Orang di dalam. Memang mereka Fremantle pusat yang di... Oke. Lu lulus di situ berarti? Lulus. Berarti lu ke Bali dong? Enggak, kita Surabaya dulu. Manado, kita ke Surabaya, battle dengan Surabaya ada sekitar berapa ribu orang gitu. Oke. Masuk lagi? Masuk lagi. Berapa tuh yang dipilih?
kita dari Manado ada lulus 12 orang. Jadi dari Sulawesi Utara, yang kekumpul itu ada 12 orang. Dikirim ke Surabaya ada 12 orang itu. Oke. Yang dapat berapa? 2. Lu sama temen lu? Iya. Tembus lewat lagi? Dari situ ke Jakarta. Oke. Jakarta judging room juga dikumpulin 150 orang yang terbaik se-Indonesia Iya, tuh. se-Indonesia. Wah, ada proses latihan segala macam bla bla bla. Wah, itu benar-benar ngerasa, wah gue bukan penyanyi ini karena Kenapa lu bisa ngerasa bukan penyanyi? Yang lain bagus-bagus. karena jujur Om, gue ngikutin idol itu biar supaya gue bisa lari dari rutinitas sekolah. Gue gak suka sekolah. Jadi memang kalau bicara, untung gue punya istri yang diplomat lah ya, jadi dia bisa membantu gue. Tapi kalau bicara pengetahuan, ya bodoh-bodoh lah. Ya kita sama lah. Salah dulu. Oke. Bukan bodoh lah, cuman kurang aja. Jadi ya tujuannya memang supaya malas dengan diatur guru, rutinitas yang harus tiap hari seperti itu. Karena memang otaknya udah pengen bebas. Iya. Jadi makanya milih lagunya juga itu. iya, jadi pas ikut idol itu jadi wah ini kesempatan oke juga nih. Oke. Tapi nggak nyangka ternyata pas di dalam persaingannya profesional. Oke. Dan semua bagus menurut lu. Lu jadi ngerasa Gue yang paling jelek leader. memang. Oke. Gue ngakuin bahwa wah gue jadi udah mulai tekanan tuh udah mulai ada tuh. Jadi mulai situ. Ini angkatannya siapa berarti? Aku saat itu tuh ada Iksan Tarore. Oh, Iksan. Oke. Baru ada Gea, ada Nobo, ada Lee, ada Ilham, ada Kak DP, ada Sisi, ada Gea Brinet, Tessa Sumendra. Oh, oke. Ya, Oh, iya, gue tahu. Angkatannya itulah ya. Oke. Mereka saat itu vokal saat itu mereka sudah seoke yang sekarang, sudah matang. Oke. Terus. Jadi wah itu benar-benar merasa kayak wah gue nggak layak ada di sini. Tapi entah kenapa ya memang ya mungkin kita bicara Tuhan sudah kasih jalan ya. Iya. Ya lolos terus sampai akhirnya grand final. Grand final. Grand final. Di situ ada momen lu gini nggak? Lu kan anak bandel. Iya. Berdoa nggak lu? Enggak. Gue kira lu saking mindernya berdoa ya Tuhan. Ya justru ingat Tuhan tuh baru beberapa tahun belakangan ini. Alhamdulillah. Ingat juga akhirnya. Ingat juga akhirnya. Oke, di situ dari 150 berarti kan diambil cuma berapa sih? 24 waktu itu. 24 untuk masuk workshop di RCTI, terus disaring lagi jadi 12. Jadi dari 24 itu sudah juri-juri umum yang juri-juri inti yang menilai. Inti waktu itu. Ada Mas Indra Lesmana, Titi DJ, ada Titi DJ, iya kan? ada Indi Berens, ada Mbak Indi Berens sama Mas Dimas J. Oke. Jadi mereka semua kayaknya nggak suka, cuman mungkin balik lagi orang pusatnya masih tetap aku pengen diri. Kayaknya mungkin ya orang dalam juga itu ada pengaruhnya juga. Aku berpikirnya begitu ya. Oke, masuk 12 tuh. 12 besar. Jadi 12 besar itu sudah tiap minggu yang ada di TV nasional. Iya, Jadi iya, udah. Jadi kayak expose-nya banyak lah udah lah ya. Oh banyak banget. Oke. Terus hadiahnya apa sih? Hadiahnya waktu itu ada banyak. Banyak sekali. Ada Apakah harus dapat rekaman gitu-gitu? rekaman pasti. Pasti. Sama Sony waktu itu. Terus Duit pasti. duit juga dapat banyak. Jadi waktu itu kan ada dulu Metrox masih ada nggak sih sekarang? Metro. Apa tuh? Metro tuh kayak semacam matahari. Oh, Metro. Masih ada. Metro. Jadi itu dapat sponsor Metro pada saat itu kalau nggak salah 50 atau 80 juta untuk voucher beliin baju. Gila. Baru dapat. Pasti pengennya lu uangin tuh. Nggak bisa tapi. Nggak bisa tapi. Kalau bisa diuangin sama gue deh. Iya Om. Jadi kita ambil baju. Jadi gua pakai karung. Bukan karung sih, bag yang gede-gede. Jadi gua main pilih masukin. Baru ada dapat 100 juta untuk perhiasan Jewelry & Co waktu itu, sponsor. Gila. Tahu gitu gue ikut tuh. Kenapa tuh gue ikut? Enggak kan kalau beda angkatan. Oh beda angkatan ya. Saya angkatannya pasti itu Melki Guslaw. Iya aku masih main sungai waktu era Om itu. Oke. Dari 12 itu, nah ini 12 berarti kan udah final nih ya? Udah. Final, berarti ini nyari yang juara satunya? Nyari juara 1. Oke. Akhirnya lu dapat nggak? Juara 2. Juara 2 lu? Juara 2. Runner up. Temen lu yang dari Sulawesi Utara nggak masuk? 1 orang akhirnya. Oh. Dia kalau nggak salah ke-6 dia udah keluar. Oke. Berarti cuma lu dari Sulut? Sulut sendiri. Juara satunya siapa? Iksan Tarore. Si Iksan, iya benar. Si Tarore. Iksan. Oke. Dari Medan.
Dari Medan. Sekarang siaran tuh dia tuh. Dia suka komen WA gue juga. Oke, lu jadi juara 2. Juara 2. Apa perasaan lu pada saat itu, men? Oke. Perasaan pada saat itu tuh sebenarnya bercampur. Ternyata gue penyanyi nih. Gitu. Enggak juga, Om. Oh, enggak juga? Saat itu masih tetap merasa bahwa gue bukan penyanyi. Dan terpaksa ada di situ. Oke. Saat itu sempat merasa bahwa beruntung aja gue ada di sini. Lu tetap berkekeh itu ya? Sampai saat itu aku merasa tetap aku beruntung. Oke, gitu. beruntung. Cuman saat itu, apa yang aku rasakan, jadi ada banyak story, tiba-tiba mulai pertama kali ngerasain pegang handphone sendiri, udah bisa beli handphone sendiri, karena udah ada duit, jadi beli handphone sendiri. 2006 ya? 2006. Udah ada itu ya 2006 udah banyak. Beli handphone yang pada saat itu kalau nggak salah masih Nokia nggak sih? Nokia. Masih Nokia dong, N73 gitu-gitu. Jadi beli handphone, nah itu pertama kali ngerasain yang bukan keluarga, tiba-tiba aku keluargamu nih udah mulai masuk nih. Itu udah pasti. Udah mulai SMS tuh waktu zaman SMS ada 100 mungkin bahkan lebih, jadi kayak nggak kebaca. BBM pada saat itu udah BBM dong. Belum. Udah dong. 2006 belum. Atau mungkin aku belum kenal mungkin BBM 2006. BBM tuh kalau salah sekitar 2010 ke atas. Oh iya masih SMS. Masih SMS. Betul. Jadi benar-benar masih nggak bisa baca, banyak congratulationnya segala macem. Terus selesai dari Idol juga kita di treatmentnya naik mobil mewah. Oh iya. Jadi abis dari Idol menang, dikasih nginep di apa itu namanya? Aku nggak bisa lupa itu. Dulu Sultan. Hilton. Terus jadi Sultan. Itu lu waktu nginep di situ bareng sama keluarga? Sendiri. Jadi memang dari manajemen memang kamu harus ngerasain bahwa kamu jadi bintang. Worth it untuk dapat ini. Jadi pas turun red carpet, masuk mobil Audi A4 waktu itu kalau nggak salah. Aku ingat. A2, masih A2. Terus di dalam ada asisten cewek 1. Silakan. Ada wine. Jadi kayak dia melayani di dalam, ada driver. Jadi kayak sebenarnya konten juga itu ya. Sepertinya memang manajemen membuat bahwa kamu sudah bintang begini rasanya. Iya. Kamu begini treatmentnya. Jadi minum wine. Seneng dong lu. Enak ya. Wah itu langsung hilang ingatan. langsung kayak nggak napak, Om. Nggak napak ya. Pokoknya semua orang tuh kayak lu siapa lo, udah langsung sombong. Jadi pasti sombong ya. Hancur. Sempat berarti ngalamin sombong. Ngalamin, Om. Ya? Karena tiba-tiba 16 tahun punya pamor, punya duit. Kemana-mana diululukan orang, turun pesawat pakai red carpet loh pada saat itu. Dan lu manggung kan banyak berarti kan? Sehari 3 kali. Tuh. Gila. Sampai suntik sembuh tapi pas hari 3 kali emang obat. Udah capek doping lagi. Oh iya. Capek doping lagi. Oh, gila. Akhirnya rekaman. Jadi di dalam kesuksesan lu banyak panggungnya akhirnya rekaman. Rekaman itu sukses juga? Lumayan sukses. Lu seneng dengan rekaman itu? Enggak, tapi. Nah, kan lu pengen jadi musisi kan pengen rekaman. Karena aku suka blues. Oke, kelihatan dari pas lu nyanyi, lu orangnya blueser. Oke. Karena menurutku, aku memang otaknya kan lebih ke anak berandalan, Om. Pengennya nakal gitu pada saat itu. Jadi kayaknya yang mewakili perasaanku blues, ada di musik blues dan kata-kata blues juga kan rebel biasanya. Keluhan. Dan aku juga broken home sebenarnya kok dari kecil gitu. Jadi ada banyak kebencian dalam diri. Ya pokoknya hatred banyak ya. Jadi lagu blues tuh kayaknya enak aja kalau nyanyi sambil. Ngerti. Jadi suka blues. Nah, kenapa nggak suka? Karena aku dipaksa untuk menyanyi pop Melayu pada saat itu. Oh, pada saat itu memang pas lagi meledak-meledaknya Melayu. Iya, 2006. Iya kan lagi kangen band, lagi. Ada sih waktu itu tuh. Samson naik pada saat itu. Ya oke lah. Kangen tapi band. Yang semua yang udah dikuasai semua Melayu. Semua Melayu. Pasti meledak dong lo. Naik. Iya kan? Naik. Tapi lu gak suka? Bahkan kalau nyanyi aku gak mau nyanyiin. Itu kendala tuh. Lu punya karya yang lu gak suka tuh bingung tuh ngadepinnya. Sampai sekarang aku masih ngerasain itu. Jadi kadang-kadang orang masih request lagu-lagu yang dulu. Tapi dalam hati yang pertama gak pernah ikhlas bawain lagu itu. Terus
nggak enak aja di atas panggung. Ya bukan karena lu menyepelekan, tapi memang lu bukan di situ gitu ya. Bukan. Ya lu senengnya yang blues, rock, at least gitu ya. Iya. Nah terus bagaimana lu mengatasi itu? Sedangkan kan itu udah ada kontrak ya. Ini kontrak ada, nggak mungkin kontrak cuma setahun. Lu kontrak lu panjang. Terus dan lu harus mengikuti maunya produser. Oke. Mungkin enaknya saat itu Om, karena lagi terkenal jadi tiap kali datang penuh dengan teriakan kan. Jadi nyanyi cuma di depan, selebihnya mereka yang nyanyi. Oke. Orang yang nyanyi, yang terusin. Jadi aku nggak benar-benar bernyanyi pada saat itu. Iya. Jadi yang orang cuma pengen lihat sosok Dirli aja bahwa dia udah datang udah cukup. Pengennya foto doang. Jadi kalau aku manggung tuh rata-rata orang nggak pengen denger lu nyanyi. setengah jam doang, bahkan 15 menit nyanyi, selebihnya tuh foto. Ada Meet and booth, greet lah ya. meet and greet. Oke. Habis selesai itu lu berapa lagu atau satu album kah atau berapa album? Itu kan album pertama. Berarti 10 lagu ya? Ada 10 ya. Lu sendiri nih, solo lu ya? Solo. Naik. Ada album keduanya? Album kedua udah gak ada. Oh lu putus di situ? Karena setelah album pertama, gue langsung ditanya sama manajemen, ada tawaran menarik nih. Syuting. Oke. Duitnya lebih besar syuting. Manajemen berarti yang ngadain acara Idol dong? Iya. Oke. Oh beda. Jadi kalau acara Idol itu kan Fremantle. Iya. Lu kan pasti dipegang manajemen sama dia dong? RCTI yang megang. Iya, RCTI, SNN apa-apa. Dulu masih dulu SMN iya, iya SMN. Iya, oke. Kan nggak bisa lepas dari situ. Tapi punya manajemen sendiri. Punya manajemen sendiri. Oke, terus? Fremantle yang punya Idol, terus Idol RCTI buat manajemen sendiri untuk menampung artisnya. Iya, betul. Nah aku artis pertama yang dikontrak oleh manajemen SMN sampai sekarang mereka sudah besar sekali ya. Aku artis pertama tuh, aku dan Iksan artis pertama tuh. Nah terus kan nggak bisa juga lepas dari situ lu. Boleh mereka lu main film, boleh? Main sinetron? Boleh. Karena kan tujuannya kan kita menghasilkan uang. Berarti uang masuk ya, pokoknya yang duit lah. Duit. Oh iya, gue tau. Lu tuh pemain sinetron ya juga ya? Bahkan orang-orang, aku baru fokus 3 tahun ini kan bernyanyi. Orang tuh pada, kok dia bisa nyanyi juga ya? Dia nggak tahu dulunya ya? Dia nggak tahu. Karena sekarang kan udah generasi Gen Z ya? Iya. Yang Ya, aku, lu milenial lah. Aku nyanyi kan 2006 berarti which is itu hampir 20 tahun yang lalu Om. Betul. Jadi orang nggak tahu bahkan kalau gue nyanyi. Emang lama lu main sinetronnya? Lama Om. Berapa tahun? Aku fokus nyanyi itu cuman sekitar 7 sampai 10 tahun. Fokus nyanyi? Enggak, sorry. Fokusnya itu cuma 2 tahun. Setelah itu langsung main sinetron? Setelah Idol pun album booming, aku langsung memilih, albumku lagi booming, singleku lagi di, tiba-tiba ada tawaran job nyanyi ke Brunei, Malaysia, segala macam. Tapi aku lagi sibuk stripping. Oh stripping. Weekly waktu itu. Weekly? Weekly. Masih Jadi, weekly ya? kita syuting 1 minggu tapi untuk tayangan 1 hari. Iya tahu. Zaman dulu. Kayak zaman dulu si Didi juga weekly juga belum ada. Dan itu terus berapa tahun lu syuting? Syuting lama, mungkin ada 5 sampai 10 tahun Om. Berarti lu ngalamin weekly, ngalamin stripping juga? Ngalamin stripping. Oh ya udah lu jarang nyanyi lah udahlah ya. Sebenarnya kalau mau pikir, Iyalah waktu lu nggak ada. kalau mau mikir, iya cuma kadang-kadang ada rasa kangen nyanyi Om. Jadi libur, udah capek syuting tapi ada job nyanyi dia mau ambil nggak? Oke gue ambil karena gue pengen nyanyi. Wah sibuk waktu itu lu ya. Lumayan Om, ya duit lumayan ngumpul saat itu. Ya duit sih banyak lah, udah nggak usah diomongin lah. Kalau duit pasti lu. Tapi habis juga semua itu karena dapat nggak tahu mau diapain. Belum kenal sih, kalau nggak kan jadi gue investasi. Investasi bodong. Atau jangan-jangan nongkrong sama gue, mabuk sama gue lo. Jangan-jangan kalau kenal Om yang dulu mungkin begitu kali Om. Party di mana kita? Oh jadi pada saat itu belum nikah ya? Iya masih muda lo ya? Belum. Gila iya benar juga. Lu nikah umur berapa? Nikah aku baru 8 tahunan ini menikah dengan istriku. Oh iya berarti waktu sebelum itu lu masih sendiri ya sih? Masih sendiri. Punya rumah sendiri, tinggal sendiri, apa semua sendiri? Wah, apartemen di sini, di sini, punya rumah di sini. Dan bener lu ngerasain sombong pada saat itu? Ngerasain Om. Pengen beli mobil apa, mobil yang waktu itu gue naikin yang Audi itu gue beli.
Gue mau beli nih mobil nih pada saat itu. Umur 17 tahun tuh gue udah beli mobil Audi tuh. Pakai duit sendiri. Oke, lu di situ banyak job. Lu pokoknya udah di atas angin lah. Iya. Lu Bentar, Om. terkenal banget ya, terkenal. Kaki gue lipat-lipat kesemutan, Om. Boleh dong. Mau diapain. Terserah mau dilurusin dua-duanya. Nggak, aman. Lu Boleh minta air nggak? ya minum dong, sayang. Terus, Om? Lu akhirnya lu punya kan yang namanya orang suka se-Indonesia langsung. Dulu kan semua di TV. Terus udah gitu, lu disuruh nyanyi, emang lu demen. Ya kan? Jadilah bintang lu. Dapat. Pernah nggak lu ngerasain akhirnya lu nggak punya job? Pernah, Om. Nah, gue pengen itu tuh. Lu kan lagi naik-naiknya. Apa yang membuat lu nggak punya job? Oke. Yang membuat nggak punya job karena di saat itu aku merasa bahwa Ini kita ngomong tahun berapa nih? Oke. 2010-an. No. 2006. 2015 ke bawah. Oh, sebelum 15 ya. Oke. Jadi ya karena dengan keangkuhan yang tadi itu punya duit, aku sering cancel acara-acara kalau ada event terus tiba-tiba ada hal yang menarik harus ke Bali. Lu cabut. Oh, berangkat. Nah, lu disuruh dong ini. Bayar ganti rugi. Oh, bayar. Wah. Nggak peduli kan ada duit, Om. Jadi kayak udah. Cuman jadi nama lu yang kurang. Akhirnya kan IO. Bukan soal duitnya. IO ini kan Dirli, jelek nih. Oh iya. Nyebar, Om. Mana-mana ya. Akhirnya nggak ada job, hubungan dengan manajemen juga manajemen nggak seneng. Jadi benar-benar job, mungkin manajemen juga nggak mau mempercayakan job karena Dirli nggak bisa dipercaya lagi. IO pun nggak mau mengundang. Jadi aku ada masa di mana dia mau bayar kontrakan aja pinjam duit. Pada saat itu masih aman dong awal-awal. Oh, duit masih banyak, nggak ada job Iya. apa ya kan? Habis. Lama-lama habis juga. Ngerasain sampai mau beli rokok aja minjem duit. Semua jual-jualin dong, apartemen apa semua jual-jualin. Bahkan nggak tahu kemana, Om. Pas Gila, kok bisa gitu? mungkin itu yang dibilang star syndrome, Om ya. Jadi benar-benar aku nggak tahu apa yang aku miliki, benar-benar habis semuanya sampai sadarnya aja karena udah kayak, loh, kok gue ada di sini ya? Kok gue ada di tempat ini? Apa yang udah gue lakuin gitu? Kemana aja gue selama ini? Jadi lu ngekos akhirnya? Sampai ngekos? Ngekos. Gokil. Ngekos. Di tempat-tempat yang jauh. Bahkan ya terparahnya gue pernah bawa baju-baju. Karena belum punya duit buat bayar. Jadi punya duit hanya untuk sewa mobil. Jadi sewa mobil, apa waktu itu Avanza seingatku. Taruh barang-barang di mobil, 2-3 hari gitu. Jadi tidur di mobil, karena saking nggak punya duit. Jadi nunggu dulu dapat duit dari mana nih baru gue bisa mungkin beli bayar apartemen, sewa, kosan atau apa gitu. Nggak ada ya panggilan nyanyi, panggilan apa nggak ada? Nggak ada, Om. Gila ya, bisa begitu. Karena ada banyak faktor. Maksudnya faktornya ngerti. di saat itu tuh kan mabuk, Iya. cewek main cewek, drugs. Itu kan merusak semuanya kan, Om. Oke. Apa yang membuat lu akhirnya realize gue nih gila nih, kacau nih gue nih. Di momen apa bounce back lu? Tadinya sempat pulang kampung. Oh, lu sempet pulang kampung? Dan dengan malu dong ya? Enggak. Maksudnya lu, aduh. Atau lu harus bohongin mereka bahwa lu masih sukses? Aku enggak. Jadi aku pulang ke sana dengan nama besar yang keluarga tahu bahwa lu di sana artis gitu. Tiba-tiba pulang ke Manado tuh aku ingat banget, aku punya duit cuman sekitar. Jadi dari bandara ke rumah tuh cuman mampu sewa Gojek motor. Jadi temanku aku suruh sewa motor jemput gua. Jadi bawa koper. Nggak ada tuh di red carpet gak ada? Udah nggak ada. Ini kemana red carpet? Oke. Sewa. Oke. Sewa motor, dijemput. Ya pulang sampai di rumah ya keluarga kayak, loh kenapa loh? Itu masih bohong tuh. Gue pengen merakyat aja, gue kan? pengen ada gitu-gitu ya. Gue pengen kayak ngerasain kehidupan yang biasa aja. Padahal emang udah gak ada duit, Om. Nanti mungkin selama beberapa hari di kampung baru tuh mulai terbuka sama ada salah satu keluargaku. Terus. Pada saat itu momennya nggak enak sih. Adalah. Kalau aku cerita takutnya menyudutkan keluarga. Jadi intinya
kalimat yang diucapkan buruk, tetapi itu memotivasi aku untuk kembali. Ya, itu bounce back lu berarti. Bounce back. Tapi pada saat itu kembali dengan dasar marah. Apa sih kata-kata lu? Apa kata-katanya apa sih? Oke. Kamu tuh artis. Sini taruh saya. Kamu tuh artis. Kamu Gak dikenal. apa-apa, masuk aja. Thank you, brother. Iya, oke. Sip. Thank you. Oh, minum dulu Om ya. Silakan. Oh, itu nih kata-kata ini nih yang sebenarnya malah beruntung loh ya. Beruntung. Kata-kata itu. Jadi semacam blessing in disguise gitu loh. Jadi kalimatnya gini. Kamu tuh yang kita banggain loh. Selama ini ya bisa dibilang udah mengangkat nama baik, nama derajat keluarga. Terus sekarang kamu udah bukan siapa-siapa, kami malu. Wah, itu sakit ya. Pada saat itu sakit. Sakit pada saat itu pasti. Cuman marah dong. Marah jadi kayak anak jalanan digituin. Oh, oke. Iya juga sih kalau dipikir-pikir pada saat itu marah. Jadi kayak kok jahat ya keluarga gue. Gue lagi susah, gue mau balik ke rumah malah disuruh lu punya nama besar. Lu kalau pulang ke sini udah susah, kita semua diomongin gitu loh. Jatuhnya kayak lu mempermalukan gitu loh. Iya. Marah saat itu marah. Tapi marah lu itu yang bikin lu bangun lagi kan? Tapi nggak juga. Jadi setelah kembali ke Jakarta, akhirnya aku kembali lagi ke Jakarta dengan kemarahan itu lebih hancur lagi. Oh, lebih hancur lagi? Lebih hancur lagi. Wah. Karena merasa nggak diterima di rumah kan ketika. Oh, ada gitunya ya. Oke. Agak sedikit personal. Jadi kembali ke ke Jakarta tuh dengan sudah mulai berani untuk merubah reputasi, sudah mulai profesional bekerja, tetapi tetap aja meluapkan emosi itu lebih parah, mabuknya lebih parah, ngedrugs dan lain-lain tuh karena pengen menekan tekanan pikiran dan perasaan pada situ kan Om. Gokil. Terus akhirnya kehancuran aku bilang tuh. Kehancuran tuh semakin berlanjut tuh. Bla 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 bla, terus habis itu hamilin anak orang, akhirnya ya udah. Kawin? Enggak tapi. Oh enggak tapi. Enggak. Berarti lu punya anak? Punya anak. Oke. Nah itu titik balikku. Oke. Bahwa ternyata dengan kekacauan yang aku buat, aku selalu punya mimpi, gua boleh nakal, tapi kalau lu harus jadi orang tua yang baik ketika lu kenapa nggak nikah? Waktu itu pas hamil nikah? Enggak. Tapi lu punya anak, akhirnya lu jadi sayang sama anak itu? Kita sebenarnya juga nggak terlalu dekat. Oke. Nggak terlalu dekat, karena prosesnya memang iya aku masih hancur pada saat itu. Lagi mabok jangan-jangan. Enggak, karena tapi ada satu prinsip yang aku pegang Om. Maksudnya gini, apapun yang terjadi, aku harus menikah dengan orang yang aku sayang. Betul. Pada saat itu aku dipaksa, bahkan aku mau dipotong sama keluarga cewek itu. Dia pegang parang gitu kayak, kamu nggak bertanggung jawab. Dalam hatiku nggak apa-apa. Karena agak gimana ya? Pada saat itu aku dihadapkan dengan mau menikah, mau berjanji di depan Tuhan, kita saling cinta, padahal ini cuma mau menyelamatkan nama baik gitu kan. Jadi akhirnya aku nggak berani ngambil keputusan itu. Gue nggak mau menikah. Dan sepakat juga dengan ceweknya. Ceweknya juga sepakat juga, oke. Ya udah akhirnya kita hubungannya jauh. Aku mengenal anakku yang cewek itu mungkin intens lagi setelah dia belasan tahun. Baru aku kayak kita udah mulai berkomunikasi sampai saat ini udah mulai sekarang baik. Udah jadi membaik, oke. Itu turning point-nya tuh. Turning point-nya situ ya. Merasa wah ternyata satu-satu hal yang aku impikan, gue pengen jadi orang tua yang baik, pengen nggak mengabaikan anak. Oke. Oh ternyata kok gue sama aja dengan yang lo nggak suka. Yang gue nggak suka gitu. Nah, itu sudah mulai merubah diri untuk, ayolah, lu harus apa yang lo lakukan harus selalu pikirin. Nah jadi akhirnya jadi ribet tapi mindset langsung berubah kan. Akhirnya jadi pikir panjang mau buat apa, langsung mikir ke depannya gitu nanti. Oke. Jadi mikir terus ya? Jadi mikir terus. Jadi bagus kebalik sih. Om. Bagus sih. Dipakai akhirnya. Pakai. Seru Om. Oke. Setelah itu akhirnya
lu mulai lagi di nyanyi, bukan di film, bukan di sinetron malah ya? Apa lu mencoba juga sinetron juga? Karena kan gue tahu kan sinetron banyak duitnya. Turning point gue itu gue ke Bali kabur. Jadi 2 tahun gue belajar semua agama di sana, gue bertapa dan lain-lain. Bertapa? Iya. Maksudnya apa gimana? Ke hutan yang benar-benar air terjun yang gak ada signal, terus kayak meditasi. Maksudnya sampai ke segitu gitu? Iya, belajar. Belajar spiritual yang macam-macam gue belajar. Yang olah sukma dan lain-lain. Pokoknya lu adalah lost people lah tadi waktu itu ya. Bener lost people. Jadi kayak akhirnya lu kayak seperti cari pegangan. Kayak kehilangan jati diri. Terus kayak gue mau harus ngapain ya. Jadi itu proses pencarian jati diri. Tempatnya ada di Bali saat itu. Dapat nggak? Saat itu udah mulai ketemu. Apa yang bikin lo bilang udah ketemu? Ya aku dapat di sana yang pertama di saat sudah 2 tahun di Bali dan kehabisan uang. Oke. Jadi udah mulai, sementara aku tinggal di Bali, aku dapat teman yang jadi keluargaku sampai saat ini, yang kasih aku tempat tinggal gratis, yang baik sama aku lah, yang makan pun mereka kasih gratis karena mereka ada usaha pada saat itu. Jadi setelah habis duit sama sekali, baru mulai berpikir, kamu mau ngapain? Apa kamu mau selamanya mau begini? Atau ya kamu mau fight? Akhirnya aku mengambil keputusan untuk, oke, lu harus kembali ke Jakarta dan lu harus kerja. Sampai di Jakarta nggak punya dong koneksi manajemen, nggak punya. Betul. Orang udah nggak percaya bahwa image Dirli itu orang yang nggak bisa diajak kerja sama. Akhirnya yang terjadi, aku audisi host. Oke, di TV dong. Di TV, TVRI waktu itu. Oke. Audisi host. Padahal nggak bisa nge-host juga Om. Dan logatku kan masih orang Manado banget. Nggak diterima pada saat itu juga. Tapi aku bermohon sama musik produser lagi. Sama produsernya untuk, Pak, saya butuh pekerjaan ini. Dan sampai ngomong loh? Iya, karena pada saat itu kan ada audisi. Oke. Ada audisi, aku yang pertama sudah langsung ditolak. Baru juga ngomong, udah jangan dia. Oh, ini logatnya masih daerah banget ini, nggak bisa, kita kan TV nasional. Anjir. Oke. Wah, tapi ini harapan gue nih Bang. Jadi kayak gue langsung kayak, nah itu mental survivalnya keluar. Lu ngomong. Gue langsung berpikir kayak kakak lu lagi nih. Justru dia selalu menjadi motivasi gue karena dia tipikal orang yang nggak mungkin masih menjadi mungkin dengan usaha kan. Iya. Gue kepikiran saat itu, ini gue butuh banget pekerjaan ini. Gimana caranya? Dia lagi sendiri gitu. Gue datengin, Pak, saya butuh pekerjaan ini. Saya memang nggak bisa, tapi saya yakin kalau Bapak ngajarin saya bisa. Terus? Dia, bentar. Lu yakin bisa diajarin? Lu mau nurut sama gue? Mau, Pak. Udah, ini aja. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Wah, itu Tuhan bekerja tuh. Iya, jadi maksudnya kita punya usaha, terus ada prosesnya kan. Nah, baru dari situ tuh. Siapa itu orangnya? Masih ingat tuh? Pak Budi, ada namanya Pak Budi. Aku masih ingat namanya. Oh, baik banget. Terus sehat-sehat ya Pak Budi. Pak Budi itu orang TVRI lama dia. Nggak tahu sekarang masih di TVRI atau enggak. Terus akhirnya lu dapat kerjaan itu? Akhirnya dapat kerjaan yang bayar itu 2.500.000 satu episode. Saat itu sehari. Oke. Terus aku pikir lumayan dong. Lumayan. Ternyata dapat 4 episode sehari. Dan seminggu 3 hari. Wah. Jadi langsung kayak, 30 juta oke juga nih. Oke juga nih. Jadi dari yang kecil tuh tiba-tiba oke juga. Cuma itu kan proyekan. Iya. Nah, jadi sudah mulai merasakan bahwa ternyata kalau kita kerjanya serius, semangat, punya effort yang lebih, akan ada hasil. Jadi mindset sudah mulai berubah. Tapi lu di sini bener-bener dong kerjanya. Oh, bener. Wah, lu udah takut dong. Waduh, susah udah lama nih gue nih. Belajar bagaimana intonasi gue harus merubah Om, karena intonasi kan di TVRI kan bahasanya harus baku. Harus baku, ya. Jadi udah mulai belajar dari situ. Dan lu udah nggak mau jadi orang yang egois lagi, egonya tinggi. Pokoknya ya ikut aja lah gitu. Oh enggak, saat itu sudah mulai di mindset gue udah kayak, lu bukan siapa-siapa ya. Iya. Karena kesombongan lu yang menghancurkan lu. Jadi lu nggak boleh lagi seperti itu. Jadi lu harus benar-benar apa yang lu lakukan tuh lu harus ya
ya harus bersikap baik. Nah, jadi udah mulai agak enak jalan hidup tuh, udah mulai santai. Beli motor, kemana-mana naik motor, gue beli trail waktu itu. Jadi udah mulai kayak ngerasa. Tapi lebih berarti karena ini gue dapatkan dengan usaha gue. Dengan susah payah ya. Saat itu kan masih merasa wah ini beruntung karena Iya. orang di situ lain. malah lu mikir itu dengan Justru itu gue merasa bahwa ini perjuangan gue nih. Gila. Nah, jadi udah mulai enak tuh, udah mulai sewa kos-kosan di Kemang yang 4 jutaan, udah mulai tuh. Udah mulai merasakan kehidupan yang nyaman. Kamar mandi di dalam lah. Kamar mandi dalam ada dapur sendiri. Jadi udah mulai kayak udah mulai kepercayaan dirinya udah mulai naik. Udah mulai ada. Nah, dari situ lu mulai lagi nyanyi, mulai di situ udah mulai serius, udah mulai kayak cari pasangan yang luar serius ketika punya pacar. Udah mulai kerjaan sudah mulai serius. Jadi semua tuh sudah mulai lebih serius. Maksudnya gue mulai lebih menata hidup tuh semua tuh dengan keseriusan. Jadi udah bukan iseng atau main-main gitu. Akhirnya ketemulah istri ini. Nah di saat proses itu lagi serius itu kita udah pacaran. Oh. Udah. Berarti pas diproses, berarti bini lu Jadi tahu dari zaman proses ya. Ya makanya itu tidak ada yang kebetulan ya Bang. Maksudnya gini loh. Di saat punya niat. Ya Tuhan tuh mengirimkan kita orang-orang yang memang seperti apa yang kita mau. Karena sampai saat ini gue tetap nggak bisa manage keuangan kan. Iyalah. Tapi gue dapat istri yang bisa manage keuangan. Jadi Tuhan itu selalu mengirimkan yang kita butuh. Yang kita butuh. Bukan yang gue mau. Bukan yang lu mau. Padahal yang gue mau mungkin banyak ya yang lu butuh aja. Kenapa gue nggak sama ini ya? Kenapa gue nggak sama yang itu ya? Terus kalau dipikir-pikir. Kenapa gue nggak sama Kardashian ya? Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Ya udah Om, jadi akhirnya ya jadi dia juga membantu proses kan. Ya ampun, gue pikir gue kan nggak ngikutin nih. Gue pikir gue tuh yang memang mulus-mulus aja gitu. Karena kan gue kemarin baru Om juga ngeliatin proses gitu kan, banyakkan yang turun. Gila ya, kan. tapi gila, gokil. Seru Om. Nah sampai hari ini gitu ya, lu tidak bekerja ya, berarti pure di entertain. Pure entertain, tapi serius. Benar-benar menganggap ini hal yang serius. Lu nyanyi gue lihat kan banyak mulai, dan gue seneng lu tematik. Lu tuh nyanyi bisa tematik dan lu bisa menjadi yang lu mau bawain. Iya udah. All out ya, maksud gue ya. Lu pernah gue ngeliat kayaknya kayak Elvis bawain lagu Elvis. Iya. Gue bilang entertaining sekali cara lu ngomong, cara ini gitu ya. Gue bilang wah keren sih. Dan lu kan banyak juga ada di wedding apa segala macam kan. Iya sekarang lagi iya. Lagi waduh, alhamdulillah jadi orang udah percaya lagi sama lu nih. Ya udah mulai kerja, udah mulai udah mulai serius lah. Jadi orang udah mulai Tapi lu udah tinggalin semua udah nggak ditinggalin? Semua udah. Udah tinggalin. Udah semua. Alhamdulillah. Gila ya. Udah. Tapi anak lu berapa besar? 3. Anak lu 3. Satu dengan yang Ya, mantanku, itu. terus Dan hubungannya baik juga. Setelah kan? aku menikah, baik, aku baik. Sekarang 2 jadinya. Setelah aku menikah dan istriku dapat 2, cowok yang tua baru cewek. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang gue mau tanya, pada saat itu lu berpikiran kan semuanya, berarti lu jadi host juga. Belajar. Pernah juga main sinetron lagi? Main lagi. Ada main lagi. Main. Terus sempat juga lu ke politik ya? Sempat. Nah itu di politik tuh makanya gue nggak pernah nyangka lu susah. Orang, politik gila duitnya bakar duitnya banyak nih gitu. Oh iya. Sebenarnya sampai saat ini orang-orang juga tetap berpikir bahwa kayaknya Dirli nggak pernah susah deh. Iya. Gitu kan. Gitu ya. Nah jadi kita jangan lihat luarnya apa segala macam. Ternyata begini. Iya. Pernah tapak. Di air terjun loh. Gue sih gak gitu-gitu amat. 2 tahun Om. 2 tahun ya. Karena jadi kan resi loh. Karena gue sendiri. Gue benar-benar hidup sendiri. Maksudnya benar-benar beruntungnya orang tua memang bergantung sama diri sendiri ya sama pencipta aja udah. Iya. Kita nggak bisa bergantung sama siapa ya, malah pencipta aja udah. Ikut politik waktu itu sempat. Tapi nggak lu terusin. Kenapa? Karena pada dasarnya ikut politik saat itu memang karena kebutuhan aja. Oh dibayar. Iya, jadi butuh uang ya. Butuh uang ya. Butuh uang. Tapi sebenarnya lu nggak pengen jadi orang politik? Nggak pengen. Tapi ada motivasi juga saat itu bahwa siapa tahu juga ternyata aku bisa berguna untuk banyak orang. Lu ngambil apa dulu? Di DPR RI. Sulut. Sulut.
Oh, lu pengen majuin Sulut lah ibaratnya. Dasarnya pada saat itu yang mendukung karir gue kan bang mereka juga. Ya. Yang memberikan SMS pada saat itu. Ya. Pasti dari mereka juga. Ya. Di luar orang Indonesia pada umumnya ya. Betul. Jadi sempat ada mungkin sekitar 50% berpikir bahwa kalau gue jadi mungkin gue bisa akan mengabdi untuk mereka. Gue mau membantu mereka. 50%-nya gue butuh duitnya. Oke. Gitu. Jadi Kenapa nggak diterusin? Faktanya memang setelah gue pikir-pikir, gue masih seniman bang. Jadi bang lagi om. Jadi gue pikir bahwa Dirli ini adalah seniman. Gimana kenapa? Seniman tuh susah ya jadi. Seniman tuh orang yang selalu berusaha jujur om. Oke. Kalau di politik udah susah. Menurut pengalamanku susah untuk berkata jujur di politik. Ada kepentingan. Karena aku kan harus selalu mengikuti atasan. Oh iya. Aku punya Ya kalau itu ya sih. planning. Faktanya begitu. Bukan berarti semua politik nggak jujur ya. Tapi kan faktanya aku selalu ada bos. Ya partai. Dan aku harus mengikuti. Nah, salah satunya kenapa aku masih tetap di industri entertain ini karena ya aku bisa melakukan apa yang aku mau. Ya lo free will. Jujur. Nggak suka lagu nggak mau gue bawain. Oke. Nggak suka panggungnya gue nggak ambil jobnya. Kalau sekarang nih, lu kan masih nyanyi dong? Masih. Masih ada yang nyanyi minta lagu lu dulu nggak? Masih. Nah terus gimana lu? Ya kadang-kadang kalau lagi nggak ikhlas nggak gue bawain. Sementara lu kan udah keblus udah cuek aja sekarang kan? Iya jadi cuman terkadang kalau aku lihat crowdnya memang mereka akhirnya lu wah kayaknya mereka ini fans gue zaman dulu nih. Iya, lu om yang juga ya. Yang dulu-dulu yang sekarang ibu-ibu udah umur 36 tahun gitu. Ayo dong kita mau oke gue bawain. Itu pun pasti gue turun terus kasih mic-nya ke mereka karena nyanyi, mereka. Ya kan? Oh, oke. Seru ya. Seru. Tapi gue ngeliat ya kalau gue ngeliat dulu terus ada gue ketemu sama Om Dwiki juga kan lagi podcast di sini. Ternyata single terbarunya adalah lo yang nyanyi. Iya. Single itu lama sih sebenarnya dia dulu Roni Santuri. Na Melangkah di atas awan. Itu lo yang nyanyiin tuh. Itu juga bisa keren juga tuh. Itu salah satu lagu favorit gue. Zaman dulu, gue kan seneng nonton sinetron. Oh iya, itu kan soundtrack sinetron tahun 2000. Enggak, tahun 90 sekian lah. 91. Ya, 9 sekian lah. 91 atau 94 ya. Jadi lagu enak itu, tapi kan gue nggak tahu siapa punya. Oh ternyata Om Dwiki yang bikin. Om Dwiki. Itu juga bagus. Lu berarti waktu konser di mana? Ada dong, nyanyi dong. Oh itu kemarin, bawa. Iya kan, lu bawa. Dan lu gila sih, pitch-nya Dirli yang gue suka. Solid semuanya. Thank you Om. Itu juga kan sebenarnya proses belajar juga kan Om. Keren. Jadi sekarang ini setelah mulai fokus, tiap hari gue latihan Om. Iya. Latihan vokal. Nah sekarang nih kalau misalnya ada yang minta lu nyanyi, lu available? Available. Oke. Sendiri manajemennya? Manajemennya ada manajemen pribadi istri. Ya. Sama aku kerjasama dengan manajemen label. Oke. Terus kalau mau sinetron masih available juga? Sinetron masih available, film masih available. Cuman memang gue lagi bilang bahwa gue mau fokus di nyanyi dulu. Oh lu lagi mau dinyanyi? Gue pengen bener-bener meluapkan semua keinginan yang tidak tercapai dulu. Nggak fokus nyanyi. Kayaknya ini waktunya gue mau fokus dulu deh. Sampai gue puas. Iyalah, lu puas-puas nyanyi. Tapi memang bener, lu harus dengerin. Lu ada single terbaru nggak? Single terbaru yang terakhir Melangkah di Atas Awan. Ya. Nanti ada lagi yang mau keluar. Ada. Kalau untuk bulan ini, lu bisa. Bulan ini apa? Ada akhir tahun. Iya akhir tahun ini. Akhir bulan. Akhir bulan ini. Kalau nanti, pokoknya gini. Ada lagu apa nanti gue puterin video klipnya di sini. Ada linknya. Ya nanti gue kasih tau. Kalau nggak, yang Melangkah di Awan. Iya. Nanti itu salah satunya. Dan ini gue ngelihatnya adalah lu kayaknya memang harus dinyanyi Pak, suara lu magic Pak. tadi gini, gue ketemu dan akhirnya gue ngobrol sama Piu kan sebelum lu datang. Nih gue mau ketemu Dirli nih, gue bilang. Oh Dirli Idol ya, iya. Dia tahu Dirli Idol. Bukan lu pemain sinetron, gue lupa malah lu main sinetron. Itu bagus ya suaranya. Makanya pas gue dengerin tadi kan Piu, kayaknya harus kita bikin sesuatu. Iya. Kaget juga kayaknya. Iya mungkin. kaget sih. Kaget sih. Kayak bisa nyanyi juga dia. Mungkin gitu juga kali. Bukan. Taunya lu pop sebenarnya. Kita tuh taunya lu pop.
tahu-tahu gaya lu blues lu tuh masuk nih. Ini jangan ketahuan Gugun Blues nih. Gugun Blues langsung bikin lagu buat lu. Wah, udah senang hati. Wah, Gugun tuh di sini. Gugun tuh sahabat gua. Gugun tuh sama gua mulu. Itu idola itu salah satu nanti lu ya, kita bareng ya sama Gugun ya. Nanti lu nyanyi lu depan Gugun. Oh, boleh Gugun juga itu mah, Om. Iya, ntar lu harus bikin sesuatu. Gun, nih ada, lu harus dengerin suaranya Gun. Kacau, ngeri Gun. Beneran. Nah, ntar lah. Jadi gue sih pengen lu nyanyi sih. Karena gue ngeliat, itu gift Pak. Ya itu bukan dibelajarin, itu memang gift aja. Iya ada, cuman mungkin ya pada itu nggak berani juga untuk benar-benar fokus kan. Ya orang belajar mungkin takes time berapa tahun, kalau lu mungkin belajar cuma berapa bulan udah bisa kayak begitu gitu. Oh iya Pak. Gift lu. Dan wah keren sih. Gue sih seneng ngeliat lu. Thank you Om. Ngomong-ngomong gue juga seneng banget loh tiba-tiba Om Om kan komen waktu itu kan di video yang itu. Nah itu gue gak bohong kan, sebelum gue ngundang itu udah lama kan. Iya terus. Gila suara lu keren banget. Kan yang megang sosial media istriku Om. Jadi tiba-tiba dia bilang, woi kamu lihat tuh. Dia kan istriku fans kan sama alhamdulillah. Sama Elemen. Terima kasih. Elemen versi Om ya. Dia punya kaset-kasetnya. Terima kasih. Dia nggak punya CD karena dia nggak punya duit katanya waktu itu untuk beli CD. Saya aja CD juga nggak punya sih. Jadi dia tiba-tiba dia kasih tahu terus aku, oh iya, dan memang apa namanya, aku pas lihat kan, oke, go follow terus gue teks, gue teks Om kan di situ, terus Om coba, gue undang dong lu ke acara, oke. Iya, gue mau karena gue harus ngeliat dulu karena di podcast gue ini di Ologaner kan terakhir 2010. Pas gue lihat, lu mulainya di 2006 jadi bisa. Oke. Nah jadi gitu. Nah gue sih berharap sih lu punya satu lagu nanti yang memang lu seneng banget. Yang harusnya ketemu sama orang yang tepat sih sebenarnya. Gue masih mencari sih Om. Nah ini kayak ada, gue baru tahu Piyu itu tadinya rock abis. Dia bisa membuat satu lagu yang melankolik terus kan. Padahal jiwanya dia rock sekali. Terus Gugun itu selalu sama gue tuh lagu sepop apa dia bawa jadi blues. Keren. Nah itu makanya gue bilang lu harus ketemu Gugun. Gue ngikutin. Gugun itu ya sahabat gue yang selalu support temennya itu dia tuh. Acara gue dia selalu datang. Gue main di mana dia datang. Makanya dia main di mana kecuali dia di luar kota ya. Lu di mana dia pasti datang oke. Wah gila. Sahabat deket banget berarti sama. Ya lumayan gue lagi deket sama dia sama Bimo sama Edo. Gue lagi deket. Bimo juga terus juga pencipta lagu gila juga tuh. Lo harus ketemu mereka deh. Keren. Ini aja Om kabarin aja kalau pas lagi ada santai. Kita kumpul ya, kita kumpul ya. Datang. Kita ngobrol-ngobrol ya. Lu main dikit nyanyi. Udahlah langsung terhipnotis gue bilang sama suara lu. Gokil. Tapi thank you. Thank you banget waktu lu. Gue seneng banget sih ngelihat tadi ceritanya ya. Cerita lu nggak roller coaster sih. Lebih ke abis naik, turun di bawah tuh. Lama juga baru naik lagi. Lama. Justru apa namanya, ya mungkin gue nggak mengincar tenar, tidak. Ya waktu itu memang seperti itu ya. Iya. Sebenarnya sampai sekarang nggak juga Om. Cuman sekarang lebih ke cari nafkah ya. Betul. Bapak-bapak banget ya. Jadi punya tanggung jawab. Pokoknya gimana sama anak istri? Anak-anak sudah SD. Jadi udah mulai kayak waduh, udah lumayan nih karena mikirnya kan nanti SMP, SMA, kuliah. Iya. Jadi udah mulai gimana nih kalau ada masih bisa nyangkul aja terus. Iyalah. Gitu. Pokoknya selama kita masih bisa napas, kerja terus. Karena kita nggak tahu tiba-tiba udah nggak bisa kerja lagi, nyesel. Iya betul. Tapi thank you lu udah datang ke podcast gue. Gue juga thank you Om ya, ngundang gue ke sini. Abis ini ntar kita kontak-kontaknya kita kumpul bareng apa segala macam. Siap Om. Terus sukses buat karir lu. Thank you Om. Alhamdulillah gue ketemunya di yang udah baik. Kalau nggak gue lebih minum nih sekarang. Masih lah kalau minum-minum. Ya, occasion socialize. Sosial, tapi udah nggak yang social kayak drinker. Di darat tuh udah nggak yang edik gitu loh. Kalau ada, mau nggak lo? Bentar lihat dulu momennya. Asik ya buat minum nih moodnya. Oke, boleh. Oke, kalau enggak, aduh gue balik deh gitu. Kalau enggak, aduh nanti aja deh gitu. Udah mulai bisa
mengendalikan diri. Karena musuh kita kan diri kita sendiri. Betul, apalagi alkohol kan Om. Bahaya buat hubungan panjang kita Saya dengan tuh alkohol kalau minum, wah yang zero. Yang zero. Alkohol yang zero. Rasanya itu apa namanya? Lemon. Nggak boleh terus sama dia, sama anak. Oke, thank you banget. Sukses buat lu. Thank you banget. Di sini teman-teman yang nonton sampai habis, gue thank you sekali. Di sini ada Instagramnya Dirly. Jadi kalau lu pengen Dirly nyanyi lagi bisa. Nyanyi yang lagu dulu juga bisa. Main film bisa. Apapun dia bisa. Pokoknya kontak sama Dirly di sini. Dan di sini ada video klip yang gue nggak tahu yang mana nanti gue puter. Ada di caption gue ada linknya. Lu komen. Siapa yang kangen sama dia lu komen. Dan ternyata sekarang kita new Dirly yang baik. Sekarang udah ada di depan kita. Jadi silahkan di follow semua yang ada di sini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya nyalakan. Oke, bye!